Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Dia mau kita itu jadi pribadi yang bukan hanya maju, tapi Tuhan mau kita maju, lebih maju, lebih maju, lebih maju. Itu Tuhan kita. Dia nggak mau kita jadi pribadi yang biasa-biasa saja. Tuhan mau kita jadi anak Tuhan maju, 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 terus maju. Caranya mudah. Yang pertama yang harus kita ingat untuk kita bisa maju, dengar ini Bapak Ibu. Setiap kamu melakukan firman Tuhan, kamu itu hidupnya maju lagi. Ingat ya, setiap kita melakukan firman Tuhan, sadar atau enggak sadar kamu, hidupmu itu pasti lebih maju, pasti. Saya percaya firman Tuhan. Saya pun kalau ku ingat dulu dibanding sekarang, udah banyak kali kemajuan dalam hidupku. Aku percaya Bapak Ibu pun seperti itu. Saya dulu pemalu, sekarang udah nggak pemalu lagi. Dulu saya ngomong pun nggak berani, sekarang saya ngomong udah berani. Banyaklah. Dulu saya nggak tahu apa-apa, sekolah pun nggak pintar-pintar kali. Oleh anugerah Tuhan, waktu saya bisa banyak belajar, saya melakukan firman Tuhan. Banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Kita ini garam dan terang dunia. Dan firman Tuhan bilang kalau garam itu nggak asin lagi, nggak ada lagi gunanya selain dibuang dan dipinjak orang. Kita ini garam, harus asin, harus beda. Kalau kita nggak beda sama dunia, nggak asin lagi garam kita. Dengar ini, dengar. Sebentar lagi hanya akan dibuang dan dipinjak orang. Bilang kiri kanan tetap asin. Saya akan baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ini akan menjadi sifat orang-orang di akhir zaman yang dicatat firman Tuhan. Dan saya berharap kita baca ayat ini. Dan saya berharap tidak ada satupun sifat ini ada di kita. Kalau Bapak Ibu merasa sudah mulai ada sifat ini di kita, hari ini cepat-cepatlah bertobat. Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan sifat yang kita baca sebentar semua. 2 Timotius 3 ayat 1 mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois, dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Artinya orang-orang yang ini tadi semua, mereka jalankan ibadahnya. Kalau saya pakai bahasa, mereka ada di gereja, mereka ada di komsel. Tapi dengar. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Jauhilah mereka itu.
yang walaupun selalu ingin diajar, mereka ini rasanya pengen selalu diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yannes dan Yambres menentang Musa, demikian mereka juga menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. 9. Tapi sudah pasti mereka ini tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yannes dan Yambres, kebodohan mereka itu akan nyata bagi semua orang. Dari ayat ini kita sudah lihat bahwa ada banyak ciri-ciri orang yang akan ada di akhir zaman. Udah banyak tadi ya, sok tahu, menyombongkan diri, suka membual, memfitnah, nggak menghormati orang tua. Saya berharap semua yang kita baca tadi, kalau ada di hidup kita, cepat-cepatlah akan bertobat. Karena firman Tuhan bilang sekalipun mereka beribadah, nggak ada kekuatan ibadahnya itu. Dan ayat terakhir bilang, sudah pasti mereka itu tidak akan lebih maju. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Walaupun kadang kita melakukan kebenaran orang tokohi kita, gitu. Jangan takut. Tetap lakukan kebenaran. Walau waktu kita melakukan firman Tuhan, kiri kanan kita, teman kita, saudara kita, waktu orang tokohi kita nggak balas, orang bilang, nggak berani kau, cemen kau. Kita nggak lawan karena kita ikutin firman Tuhan. Jangan takut. Nggak usah ikutin mereka. Mereka itu sudah pasti hidupnya tidak akan lebih maju. Sudah pasti. Kalau firman Tuhan bilang sudah pasti. Siapa yang mau hidupnya melakukan firman Tuhan, itu yang sudah pasti akan terus maju. Makanya hari ini kita mau belajar miliki hati yang mau diajar. Batang pohon, kalau dijual mungkin harganya nggak seberapa. Tapi ketika batang pohon itu diukir, dipahat, menjadi patung yang indah. Seperti mimbar kita ini, dibentuk, dikikis, digerenda, di kertas pasir. Akhirnya dijual jadi satu barang yang mahal. Sama dengan hidup kita. Waktu kita mau setiap hari diajar, dibentuk, kita akan jadi satu pribadi yang bernilai, yang mahal. Kalau patung yang mahal itu pasti tempatnya pun di istana-istana, di satu tempat yang baik. Makanya kalau kita mau hidup kita dibentuk, tempat kita juga pasti akan di tempat-tempat yang baik. Orang yang sekolahnya tinggi belum tentu punya hati yang mau diajar. Buktinya ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat di Alkitab, sekolahnya tinggi, banyak ilmu yang dia tahu, tapi mereka nggak punya hati yang mau diajar. Dikasih tahu pun nggak bisa lagi dikasih tahu. Dia selalu menganggap orang yang salah, dia yang benar. Makanya selalu saya berharap kita ini punya hati yang mau diajar. Ini khusus buat orang-orang tua kami. Saya selalu ingatkan ya, anak kecil itu, apalagi usia emas 0 sampai 8 tahun, itu satu seperti kertas kosong yang sangat membutuhkan isian. Makanya kalau anak-anak kita 0 sampai 8 tahun, saya mau bilang sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, mati-matianlah tanam nilai yang benar. Antar dia sekolah minggu. Itu pasti akan jadi anak yang berbeda. 0 sampai 8 tahun itu banyak kali yang akan cepat masuk. Kalau kamu tanam nilai yang benar itu cepat masuknya itu. Kalau saudara ingat dulu waktu anak kami kembar itu, masih berapa bulan? Kemana-kemana kami pergi pelayanan kami bawa. Dulu kami masih ibadah di rumah Bapak Gebi lantai 3. Itu duanya kami bawa. Masih bayi itu. Masih berapa bulan. Saya khotbah di ada tempat tidurnya 2 itu. Satu taruh sini, satu taruh sini. Puji Tuhan. Asal khotbah, asal pujian gak mengganggu mereka. Saya kerja di bangunan gereja. Bangun gereja waktu itu kami masih membangun. Ku bawa dia ke bangunan. Ku taruh di situ. Aku kerja merakit besi. Kemana-mana kami bawa. Sekolah minggu ikut semua. Dan saya melihat gak rugi. Mereka itu banyak dapat sesuatu hal yang benar. Nah, makanya
jangan sepele. Apalagi anak kita masih kecil, tolong orang-orang tua itu kalau kita suka berantem, itu kayak perekam sama mereka. Direkamnya itu, dia nggak ngomong tapi direkamnya. Nanti kelak waktu mereka besar, itu juga yang akan mereka ikutin. Ya, jadi miliki hati yang mau belajar. Ciri orang yang mau diajar, yang pertama, tidak merasa tahu segalanya. Coba cek kita masing-masing, nggak usah keluar suara. Kita ini masih merasa nggak tahu segalanya kan? Atau kalau ada orang yang ngajari kita, sok tahu kau. Itu orang yang nggak mau diajar. Ada pernah kamu lihat orang gitu asal dikasih tahu, sok tahu kau, katanya ada? Ada? Puji Tuhan kalau ada. Yang penting itu bukan kamu ya. Ada yang begitu kan, dikasih tahu, sok tahu kau. Asal teriak suaranya yang paling keras, udah salah keras pula suaranya. Itu orang yang tidak mau diajar. Orang yang mau diajar itu cirinya dia selalu terbuka untuk belajar dari orang lain. Ya. Jadi kalau kita mau punya hati yang diajar, selalu mau belajar. Kita nggak akan lihat siapa yang mengajar kita. Kita nggak akan lihat kita mau belajar dari mana. Saya ini tipe hamba Tuhan yang tidak pilih-pilih. Artinya kalau belajar, dari mana pun aku belajar. Dari gereja manapun aku mau belajar. Aku nggak tipe GPDI nggak pengajarnya. GPDI nggak. Mau GPDI, mau GBI, mau GBKP, mau GKPS, dari manapun kami mau belajar. Saya pergi di GBI, orang GBI itu salah satu dia kuat di manajemen. Jadi kalau saya diundang, itu sebelum saya diundang itu langsung di email data perjalanan saya. Jadi saya untuk bertanya pun udah nggak bisa lagi bertanya karena sudah lengkap. Nanti Pak Krispus tanggal sekian, jam sekian, sampai di bandara dijemput sama Pak ini. Pak ini nomor teleponnya. Nanti dari bandara diajak makannya di sini sampai sini. Sampai sini jam segini sampai sini sampai hotel. Istirahat sampai jam segini. Jam segini akan dijemput dari hotel menuju ruang ibadah. Habis ruang ibadah langsung istirahat sebentar, diantar lagi begitu. Baru nanti pulang sampai sini. Akan dijemput oleh Bapak ini nomor teleponnya. Jadi untuk bertanya pun kita nggak lagi, udah lengkap. Saya bilang sama istri saya, ini GBI. Kami banyak belajar dari GBI tentang manajemen. Kemarin kami ibadah di GKPS di Medan, Hang Tuah. Ibadah begitu, selesai ibadah, ayo Pak Pendeta, dibawalah kami ke belakang di satu ruangan. Di situ semua kumpul pelayan-pelayannya, semua yang melayan tadi, minum-minum, makan, roti, ketawa-ketawa. Saya bilang sama istriku, ini baik kita contoh. Makanya akhirnya kami buat lagi di gereja ini. Kita belajar dari gereja manapun. Jangankan dari gereja, dari ustadz pun saya belajar. Tapi jangan bilang-bilang ya. Saya suka itu. Kalau saudara pernah dengar Ustadz Dasat Latif. Itu ustadz, saya suka dengar khotbahnya. Saya dengar ceramahnya. Yang sesuai dengan firman, nilai firman saya ambil. Yang gak sesuai ya saya buang. Kalau kita mau belajar, dari mana saja kita bisa belajar. Amin. Saya punya kesaksian ini. Kemarin saya lihat ada satu brosur, ada seminar untuk guru-guru sekolah minggu. Dan saya lihat pembicaranya itu guru saya dulu di sekolah Alkitab. Ini guru bagus sekali. Dia memang spesialis, kalau dokter dia spesialis. Waktu saya lihat di Medan, dia ini dari Surabaya, ada yang undang dia di Medan. Saya langsung bilang sama istri saya, hubungi semua guru-guru sekolah minggu kita. Supaya kita berangkat ke Medan, belajar dari guru ini. Karena saya tahu dia bagus. Malam, waktu saya istirahat, saya merenung. Tuhan itu, Roh Kudus itu kayaknya ngomong di hatiku. Krispus, kan kau tahu ini pelayanan baik kan? Kenapa enggak kau coba undang gurumu itu ke Tanah Karo? Kamu yang jadi panitia, undang semua guru-guru sekolah minggu Tanah Karo. Jangan hanya dari GPDI saja, interdenominasi gereja-gereja semua. Karena ini memang pelayanannya saya tahu bagus. Oh iya ya,
Langsung saya telepon majelis wilayah teman-teman saya, gimana ini ada begini. Mereka juga ayo gaskan. Lalu saya bilang ginilah, saya akan hubungi lagi Pelnap, komisi Pelnap supaya mereka jadi panitia, mereka yang urus semua pendaftaran. Saya telepon lagi Pelnap. Bilang, oke, kami runding ya Om, katanya. Oke. Baru akhirnya semalam malam mereka WA saya, Om, kami dari komisi Pelnap siap Om menjadi panitia untuk acara ini. Dalam hatiku senang. Mereka bilang begini, berapa rupanya biaya yang kita butuhkan Om? Saya bilang, maksudnya biar kami tahu Om. Kami berpikir kalau enggaknya terlalu besar biayanya, biar kita undang semua guru sekolah minggu, kita bikin pendaftaran semurah mungkin supaya banyak yang datang. Kalau kurang nanti pakai kas kami Om. Waktu aku dengar itu, aduh terima kasih Tuhan. Akhirnya setelah semua oke, saya telepon pembicaranya. Saya panggil dia, namanya Ida. Cuma dia waktu kami sekolah panggilannya Teh Eda. Teh Eda itu artinya Tante Ida. Saya telepon dia, Teh Eda, mau di Medan ya ada acara? Iya. Gimana? Dia tanggal 27 di Medan. Gimana tanggal 28 ke Brastagi Teh Eda? Kita mau buat Tanah Karo ini Teh Eda. Aduh Pak Krispus, baru saja saya booking tiket saya. Itu udah sempat juga, aduh Tuhan kita udah persiapan kok. Lalu dia bilang gini, beginilah Pak Krispus, saya reschedule ya, siap kalian katanya. Reschedule itu maksudnya dia udah ambil tiket pulang hari ini mau dipindahkan besok. Kalau di pesawat itu tiket biasanya kalau reschedule, saya pernah pelayanan di Bandung, saya udah ambil tiket pulang, ada teman tahu saya di Bandung, dia minta pelayanan 1 hari, saya harus reschedule tiket pulang besok, itu saya bayar hampir setengah. Kalau harga tiket 1,5 juta, saya harus nambah lagi 700. Jadi waktu dia bilang reschedule, saya bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, nanti kami bayar. Saudara tahu, waktu semalam kami ngobrol-ngobrol, sambil ngobrol dia reschedule tiketnya. Lalu dia bilang gini, loh kok nggak bayar ya? Loh kok saya reschedule tiket saya kok nggak bayar? Biasa bayar setengah loh Pak. Ya saya juga tahu begitu kan. Ini nggak bayar loh Pak. Lalu dia enter, loh malah saya dikembalikan uang saya 20.000. Artinya tiket besoknya lebih murah pula 20.000. Loh nggak bayar loh Pak Kristus, mujizat loh, deal loh. Jadi loh tanggal 24. Iya tidak. Jadi. Saya sedang melihat salah satunya kalau kita mau belajar. Satu, Tuhan itu pasti tolong kita. Yang kedua, kalau kita nggak mementingkan diri sendiri, doaku selalu begini, Tuhan, sebisa mungkin pakai aku Tuhan menjadi alatmu buat jemaat di sini, bukan hanya di sini, di mana saja Tuhan mau. Itu menjadi doaku. Sampai kadang-kadang aku berdoa begini, Tuhan, ini kan mau buat acara-acara seperti ini kan perlu satu gereja yang besar. Tuhan, buatlah gereja kami di Logenda ini besar. Biar kalau ada acara-acara di sini Tuhan, nggak usah bayar pun. Itu selalu menjadi doaku. Doakan juga lah ya. Saya udah mimpi itu, kita punya satu gereja yang besar, kalau ada acara-acara perlu tempat yang besar, pakai gratis. Lalu saya ingat acara ini, saya ingat gereja kita di Immanuel Brastagi, saya telepon gembalanya, Tante, ada di pembicara bagus, dia mau datang ke sini tanggal sekian. Terus katanya, biasa, mau pakai gereja. Oh iya, boleh pakai. Kapan, tanggal berapa, jam berapa, jam segini. Seneknya gimana? Langsung dia tolongi lagi. Saya melihat itu Tuhan itu kayaknya bekerja menolong. Tadi awalnya waktu kami mau undang dia ke sini, saya udah bilang istriku, nanti kalau misalnya nggak ada yang respon gimana? Kita siap nggak? Bayar PK-nya, bayar ongkosnya, bayar hotelnya sama istriku. Siap, udah adanya nanti Tuhan sediakan. Kami udah siap. Tapi waktu kita siap buka hati, kita nggak mementingkan diri sendiri, kita mementingkan orang lain. Kami melihat Tuhan bekerja. Nah puji Tuhan nanti tanggal 28 ini dia akan datang ke Tanah Karo. Doakanlah biar bukan hanya GPDI saja diberkati Tuhan, kita juga akan undang dari gereja-gereja lain. Nah itu maksud saya, kalau kita mau belajar dan mau mementingkan kepentingan banyak, Tuhan pasti tolong kita. Apalagi ciri orang yang mau belajar, dia selalu mengakui dia punya kelemahan. Coba tanya kiri kanan, kamu kira-kira masih punya kelemahan gak?
Kalau dibilang enggak, katanya berarti itulah kelemahannya. Orang yang mau diajar dia selalu merasa perlu untuk meningkatkan diri. Orang yang mau belajar itu cirinya dia memandang teguran atau koreksi itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh lebih baik. Kalau ada yang tegur kamu, kalau kamu punya sikap hati yang mau belajar, kamu bilang, iya ya, betul juga ya, iya ya, itu benar. Tapi kalau ada orang yang tegur kita, oh memang gak suka dia ngelihat aku, itu sifat yang memang gak mau punya hati yang mau diajar. Dalam hidup ini ada 3 payung yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Payung yang pertama, pemerintah. Jelas di Alkitab, firman Tuhan bilang hormati pemerintahmu. Karena pemerintahmu itu berjaga atas dirimu. Jadi yang pertama payung kita itu pemerintah. Hormati pemerintah, taat sama pemerintah, baik itu kepala desa, baik itu bupati, semua yang berkaitan dengan pemerintah belajar tunduk. Waktu kita berontak sama pemerintah, nggak taat sama pemerintah, kita sedang keluar dari payung perlindungan. Sekarang ini kan lagi ribut-ribut, semua ada yang kelompok-kelompok lagi berontak sama pemerintah. Mereka mau buat lengserkan Wakil Presiden Gibran. Ada orang-orang yang berontak sama pemerintah sekarang, mengusut, katanya ijazah Presiden Joko Widodo itu palsu. Ini berontak semua ini. Bilang kiri kanan, kamu gak usah ikut-ikutan, bilang. Jumadulah urus nih. Waktu kamu sibuk ikut-ikutan, berontak sama pemerintah. Bukan kita gak peduli, udah ada yang ngurusin itu semua. Kalau kita berontak sama pemerintah, kita keluar dari payung perlindungan. Yang kedua, payung perlindungan itu orang tua. Orang tua itu payung. Dan waktu kita berontak sama orang tua, kita keluar dari payung. Terlepas bagaimanapun orang tua kita, ini payung yang Tuhan beri dalam hidup kita. Belajar hormat, tunduk, dan taat. Kita nggak bisa pilih orang tua kita. Mungkin kalau kutanya, siapa kamu di sini orang tuamu yang sempurna? Mungkin kamu bilang, nggak ada yang sempurna. Kalaupun kutanya kita bapak ibu yang sudah jadi orang tua, sempurnakah kita jadi orang tua? Mungkin jawabannya juga enggak. Jadi yang kedua payung kita itu orang tua. Dan yang ketiga payung kita itu adalah pemimpin rohani. Kalau di gereja ini ada gembala sel. Itu juga payung. Tidak ada yang sempurna. Menurut kami gembala, sempurnakah? Menurut kami ini gembala, manusia yang sempurnakah? Ya enggak usah gitu kali lah, sakit ini. Taunya kami enggak, tapi tidak gitu enggak usah lah. Enggak ada gereja yang sempurna, kami pun taunya kami ini enggak sempurna. Saya beberapa kali ada jemaat orang datang di gereja ini. Berapa kali? Dia mulai cerita sama kami. Dia mulai jelekkan gembalanya di tempat lain. Dia mulai jelekkan gerejanya di tempat lain. Dan dia bilang, Pak kami mau pindah ke sini. Itu selalu saya nasihati. Bu, Pak, nggak ada pendeta yang sempurna. Nggak ada gereja yang sempurna. Hari ini kamu jelekkan pendeta andu, kamu jelekkan gereja andu. Tidak menutup kemungkinan satu saat kalau kamu berjemaat di sini, kamu jelekkan lagi kami. Kamu jelekkan gereja ini. Gereja ini pun banyak kekurangannya, Pak. Terus gimana, Pak? Kalau gereja kami begini, pendeta kami begini. Saya bilang, pulang ke gerejamu. Jadi berkat di sana. Terima gembalamu apa adanya. Terima gerejamu apa adanya. Beberapa. Kemarin ada yang bilang, Pak kalau saya pindah ke sini Pak, satu keluarga besar saya akan pindah ke sini Pak. Langsung penuh nanti gereja, aduh katanya. Ku bilang enggak. Kami ke sini bukan mau cari lawan. Kalaupun pindah semua satu gereja, aduh, gereja itu akan terluka sama kami. Enggak, bukan itu tujuan kami datang. Justru kalau kamu datang ke sini, pulang ke gereja, aduh, jadi berkat ke sana. Itu maksud saya, kita harus punya hati yang benar. Di gereja ini pun banyaknya kekurangan.
Banyak yang kelemahan. Karena tidak ada gereja yang sempurna. Saya berapa kali tegur begitu. Dan puji Tuhan ada juga yang dengar. Waktu saya bilang pulang kau ke gerejamu. Jadi berkat terima gerejamu apa adanya. Ada yang pulang. Ada yang bilang, oke, kalau om gak terima kami di sini, kami pindah ke gereja lain. Ya itu hakmu, aku bilang lah. Terserah, mau bapak mau pindah, pokoknya saya kasih nasihat ini. Dan puji Tuhan ada orang-orang yang akhirnya saya ketemu yang dulu saya nasihati, jangan pindah gereja, terima gerejamu. Seperti baru-baru ini saya ketemu dengan ibu itu. Lalu dia salami, puji Tuhan om, saya lihat dia masih di gerejanya yang dulu dia jelek-jelekkan. Gimana kabarmu sekarang? Puji Tuhan, itu hari Minggu kami ketemu. Dia pengusaha, kalau hari Minggu sibuk sekali. Nggak buka toko hari ini? Aku bilang, enggak om, Tuhan terutama katanya dalam hatiku, puji Tuhan. Ada juga yang ngotot-ngotot itu. Kalau kamu nggak terima di sini, pindah kami ke gereja lain. Ketemu juga aku. Khotbah aku diundang orang ke gereja yang dia pindah ke situ. Di situ kulihat dia. Udah gini-gini lah dia. Pindah lagi aku khotbah ke gereja lain. Kulihat lagi dia di situ. Pindah lagi. Betul, ini yang kuceritakan, gak bohong. Saya berapa kali pindah gereja, dia pindah-pindah terus ada di situ. Waktu dia lihat aku gini dia. Dalam hatiku rasakan kalau nggak mau diajar ya begitu. Nggak ada gereja yang sempurna. Bilang kiri kanan, aku tahunya banyak kekurangan gembala kita itu. Terima dia bilang. Bilang lagi sama kiri kanan tuh. Aku pun sadarnya banyak kekuranganku. Karena enggaknya bisa dipecat. Kalau bisa dipecat udah lama aku dipecat pendetaku itu. Sama-sama kita punya banyak kekurangan, kelemahan. Tapi hari ini kita mau belajar terima kekurangan apa adanya. Banyak manusia yang akhirnya hancur hidupnya karena nggak mau diajar. Adam dan Hawa contohnya. Tuhan udah bilang semua boleh kau makan, ini jangan dimakannya. Diusir dari Taman Eden. Saul juga begitu. Saul itu raja, dia nggak punya hak membakar ukupan mesbah kepada Tuhan. Tapi satu saat bangsa Israel desak Saul, udah kau aja yang bakar karena Nabi Samuel nggak kelihatan, belum datang-datang. Akhirnya Saul bakar, padahal itu nggak boleh dilakukan oleh raja. Sampai Tuhan marah sama Saul. Saul, kenapa kau bakar Saul? Apa kata Saul? Bukan aku Tuhan, orang ininya yang desak. Rakyat dia mulai salahkan rakyat. Rakyat yang desak aku. Dia nggak punya hati yang mau belajar. Sampai Tuhan bilang, Saul, Saul, lebih bagus dengar-dengaran daripada korban bakaran. Nah itu Saul, dia nggak mau diajar. Herodes juga sama, dia punya saudara, ada istri saudaranya itu, diambilnya istri saudaranya itu. Yohanes Pembaptis tegur dia, raja salah. Dia nggak terima, dia penggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi belajar mau diajar. Belajar itu nggak harus selalu dari atas. Belajar itu bisa dari bawah. Belajar itu nggak selalu dari orang yang lebih tinggi dari kita. Belajar itu harus dengar dari orang-orang di bawah kita juga. Dari anak kita, dari aron kita, dari pegawai kita. Banyak masukan-masukan yang mungkin kalau kita di atas udah nggak kita tahu lagi itu masalahnya. Daud itu adalah pribadi yang mau diajar. Makanya Tuhan begitu cinta kepada Daud. Sampai bisa Daud bilang, aku ini biji mata Tuhan. Israel itu sampai hari ini disebut kota Daud. Bendera Israel, kalau Bapak Ibu tahu, bendera Israel itu ada segitiga yang dua itu. Itu sering disebut bintang Daud. Daud begitu dihormati. Sampai hari ini makamnya Daud itu masih disembayangin. Kok bisa Daud begitu luar biasa? Tapi kalau kita belajar sejarah Daud, Daud itu begitu jahat. Satu kali saat semua pasukannya perang, harusnya dia sebagai raja juga ikut perang. Waktu itu dia santai-santai. Orang perang, dia santai di rumahnya. Dia jalan di sotoh istananya, dia lihat ada perempuan mandi. Dia tertarik, rupanya itu istri orang. Lalu disuruh ke istana. Waktu istri orang itu ke istana, maaf ini, dia hamil. Waktu hamil udah bingung si Daud ini, gimana ini. Lalu dia bilang sama orangnya, cari siapa suaminya. Lalu ditemukan rupanya Uria suaminya. Akhirnya Daud punya ide. Gini. Suruh Uria itu pulang ke rumahnya sama istrinya. Biar nanti gak ketahuan bahwa itu hasil si Daud.
Datang pula si Uria, ditarik dia dari medan perang supaya disuruh ke rumah. Dia bilang, enggak lah, masa aku ke rumah enak-enak sama istriku padahal temanku berperang. Aduh, makin pusing Daud. Gimana nih? Sampai akhirnya suruh dia minum-minum biar mabuk. Akhirnya Uria ini minum mabuk-mabuk. Udah mabuk pun dia tetap dia nggak mau masuk ke rumahnya, jumpa sama istrinya. Dia di luar. Sampai akhirnya Daud berpikir, apa ini harus dibuat. Dia bilang sama pasukannya, gimana. Daerah mana yang paling rawan bisa cepat mati? Daerah sini Tuhan. Taruh dia paling depan, Uria itu. Biar langsung mati. Betul, Uria suami Betseba mati. Dan istrinya itu dibawa ke istana. Jadi Daud itu seperti seorang pahlawan. Jahat ya. Itu Daud. Tapi waktu dia jahat, satu kali Tuhan utus satu hamba Tuhan namanya Nathan. Dia tegur Daud. Waktu Nathan bilang sama Daud, Daud, kau salah, kau jahat. Ingat, waktu itu Daud presiden, raja. Dia bisa lakukan apa saja. Dia punya kuasa. Tapi ini yang dilakukan, dikatakan Daud. 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Lihat, hatinya itu tetap mau diajar. Dia raja, dia langsung hatinya itu mau diajar. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Daud, kalau kita baca ceritanya, banyak hukuman-hukuman yang akhirnya dia terima karena perbuatannya. Tapi dia nggak berontak. Dia terima karena dia punya sikap yang mau diajar. Coba tanya kiri kanan. Kapan terakhir kali kamu ditegur? Coba tanya. Kapan ya? Jangan-jangan udah nggak ada lagi orang yang berani tegur kita. Kapan kita terakhir kali ditegur Tuhan? Saya ceritalah, walau sebenarnya ini pengalaman saya yang memalukan. Tapi saya sedang menceritakan bagaimana Tuhan itu terus mengajar saya sampai hari ini. Saya berapa hari lalu ada satu pelayanan. Habis pelayanan ada satu ibu salami saya. Dia kenal saya. Lalu waktu dia salami saya, dia pergi sebentar. Nggak jauh dari tempat kami salaman, diambilnya tasnya. Dibongkar-bongkarnya begitu tasnya. Aku sambil ngomong sama pendetanya. Lalu setelah dibongkar-bongkarnya gitu tasnya, diambilnya sejumlah uang, dilipatnya begitu. Lalu disalaminya lagi aku. Sekali lagi ya, Tuhan berkati ya, katanya. Waktu ku pegang salamannya itu, aku kadang-kadang udah terlatih pula karena udah sering disalami orang, udah tahu aku berapa lembar itu. Dalam hatiku 4 lembar. Tebal pula, baru pula uang itu. Baru, tebal, 4 lembar kali 100, 400. Puji Tuhan, gitulah dalam hatiku. Gak ada yang tahu ini. Ku masukkan langsung ke kantongku, beda ku bikin kantong jasku, serap. Biasa kan habis pelayanan dapat amplop lagi dari saya melayani. Amplopnya itu pun udah remeh, aku udah sepele. Ini kayaknya lebih besar ini, masukkan sini, serap. Ini nggak ada yang tahu ini. Gayaku ini salam puji Tuhan, tapi di sini udah mulai, kayaknya lebih besar dari sini. Udah mulai mikir ruang ini. Bilang kiri kanan, parah juga om kita itu ya. Nah itu yang saya bilang memalukan sebenarnya ini. Dalam hatiku udah begitu. Sampai aku rumah, nggak ini yang dulu kubuka, karena aku pikir ini lebih besar. Langsung cepat-cepat ku ambil begitu. Serap kubuka. Terkejut aku. Memang pas 4 lembar. Cuma nominalnya. Berapalah kamu pikir? Berapa? 8.000. Berarti kamu bikin 2.000 kali 4. Jangan lagi itu. Di atasnya sedikit lagi. 5.000 4 lembar.
Waktu ku buka itu langsung rasanya gitu. Tapi Tuhan itu langsung ngomong tegas. Rasakan begitu. Kau udah salah kau. Pikiranmu itu udah salah. Waktu kau terima, waktu kau pegang udah salah itu pikiranmu. Tuhan tegur saya begitu. Saya merasa kok seperti ini. Dan Tuhan ajar. Jangan kau lihat jumlah uangnya. Bisa jadi tadi waktu lama dibongkar-bongkarnya tasnya. Cuma itu lagi lah uangnya. Kau ingat persembahan janda di Alkitab. Kecil tapi Tuhan bilang itu yang terbesar. Belajar kau, benar kau. Saya seperti digini-gini kan sama Tuhan. Tapi tolong ini jangan cerita sama orang lain ya. Ini hanya di jemaat ini. Di Alkitab ini ada dosa yang tidak bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus. Tambah satu lagi hari ini menceritakan pendeta. Itu maksud saya sedang menceritakan begitu. Sampai hari ini Tuhan tegur yang begitu-begitu. Kau salah. Nah, ini kau udah gak benar kau. Masa kau udah pikirannya begitu. Nah, gitu. Kalau secara manusia mungkin gak salah. Gak ada yang lihat. Ini masih di dalam hati. Itu yang Tuhan tegur. Nah, makanya hari ini miliki hati yang mau diajar. Bagaimana caranya memiliki hati yang mau diajar? Yang pertama, buka selalu hati kita. Ya. Buka hati kita. Seperti pintu. Kalau kita buka, pasti ada yang masuk. Kalau kita tutup, kita merasa gak perlu diajar, gak ada sesuatu yang baru. Buka hati kita. Setiap hari waktu kamu bangun selalulah nyanyi begini. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Tuhan, aku buka hatiku, masuklah, ajarlah aku. Yang kedua, buka hati. Yang kedua, miliki seorang yang menjaga. Jadi minimal dalam hidup kita itu ada satu orang yang bisa jaga hidup kita. Kenapa ada banyak tempat-tempat yang dulu laris, sekarang gak laris lagi, bahkan tutup? Karena ada hal-hal yang gak dijaga. Kalau misalnya kedai kopi dulu enak dibikinnya banyak, dibikinnya susunya, lama-lama setelah laris dikuranginya susunya. Jadi akhirnya karena gak dijaga kualitasnya, tutup. Kemarin ada orang cerita, ada satu kolam pancing, laris sekali kolam pancing itu. Lama-lama kurang, akhirnya tutup. Rupanya selidik punya selidik, waktu kolam pancing itu laris, dia buat kedainya di tengah kolam. Sore itu dipasang musik keras-keras. Wah, dusdak gitu. Yang orang mancing mau pesan teh, mau pesan apapun dia nggak dengar lagi. Teh nggak dengar, kopi nggak dengar. Datanglah tukang pancing itu, pesan dulu gini, kan udah terganggu cara apa mancingnya. Yang parahnya bilangnya kopi, oh weh. Lalu dibawanya. Dibilang kopi, dibawanya popi. Gara-gara gitu, gak dijaga, tutup. Kenapa? Karena tidak dijaga. Makanya hari ini yang kedua kalau kita mau belajar, milikin minimal, makin banyak makin baik. Minimal satu orang yang bisa ngomong bebas apa saja sama kamu. Saya sampai hari ini orang tuaku ini keduanya, mereka masih bebas ngomong sama aku. Kau salah tadi yang begini. Jangan sombong. Nggak boleh begitu. Istriku bebas ngomong sama aku. Nah, kamu milikilah minimal satu orang yang bebas ngomong sama kita. Daud, dia punya Nathan yang bebas ngomong sama dia. Kau salah. Dan Daud mau diajar. Kalau nanti saudara cari-cari, kayaknya nggak ada orang yang berani ngomong sama aku. Saudara mau kami gembala yang ngomong sama kamu? Bilang sama kami, Om, aku setelah berdoa, tante sama Om lah, salah satu penjagaku ya, ngomong aja Tan. Nah, kalau udah kamu bilang gitu, siap-siap lah. Kalau ada yang gak benar, kami pasti akan ngomong. Saya gak akan ngomong tegas sama semua orang, enggak. Karena gak semua orang bisa punya hati yang terbuka. Saya hanya ngomong, kamu gak boleh begini kepada orang-orang yang saya tahu dia hatinya itu punya hati yang mau diajar.
Coba tanya kiri kanan, kamu masih ada kan minimal satu orang yang berani ngajar kamu, bilang. Ada ya? Yang terakhir, miliki hati yang mau bertobat. Kalaupun kita punya hati terbuka, punya banyak yang mau tegur kita, tapi kalau kita nggak punya hati yang mau selalu bertobat, nggak ada gunanya ini. Yang ketiga ini penting, penasihat penting, buka hati penting. Tapi punya hati yang bertobat itu paling penting. Hidup kita tidak ditentukan seberapa banyak kita tahu firman Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan seberapa banyak kita sering rajin ibadah. Seberapa banyak kita kenal hamba-hamba Tuhan. Tidak ditentukan itu. Hidup kita ditentukan seberapa banyak kita bertobat setiap hari. Kerjakanlah terus firman Tuhan. Sekalipun banyak orang gak suka melakukan firman Tuhan itu. Kalau itu firman Tuhan, kerjakanlah. Saya sangat diberkati dengan kesaksian dulu, kalau Bapak Ibu tahu di GPDI Brastagi itu ada namanya Pertua Ginting. Dia itu dulu punya usaha tenda. Sekarang anaknya yang melanjutkan. Dia sudah meninggal. Dia pernah cerita sama kami, dia bilang begini, Kempu, salah satu prinsip hidupku, aku itu paling suka melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Pokoknya yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Kalau banyak orang gak mau melakukan itu, aku paling suka melakukan itu. Karena aku tahu kalau orang gak suka melakukan itu, aku melakukannya, itu upahnya pasti beda katanya. Ku ingat-ingat, oh betul juga. Kalau di luar negeri itu banyak gedung-gedung tinggi itu pencakar langit, kaca gitu. Dan gak banyak orang yang berani lap kacanya itu. Itu kan dalam hitungan bulan harus dilap kaca itu. Hanya pakai tali begitu, ratusan, mungkin puluhan lantai. Dan orang yang mau melakukannya itu gajinya pasti besar. Nah, sama seperti Bulang ini cerita, kalau ada hal-hal yang orang gak mau lakukan, aku percaya upahnya besar di sorga. Lebih besar dari yang lain-lain. Makanya dia cerita, kalau ada ibadah, kalau ada perpulungan jabu-jabu, kalau ada konsel, hujan deras katanya. Biasanya gak banyak jemaat yang datang. Justru di situ ku pala-palai datang, gimana caranya, karena aku tahu waktu aku datang di mana semua orang banyak gak datang, upahku pasti jauh lebih besar kata. Makanya kerjanya pun aneh-aneh. Di mana orang gak peduli sama orang gila, dia bawa mobil Innovanya itu keliling Brastagi, cari orang gila. Datang ada orang gila, makan kau ya, dikasih nasi bungkus. Pergi lagi ke Tugu, ada orang gila, berhenti lagi, makan kau ya, putar. Setiap hari itu yang dia lakukan. Di mana orang gak peduli sama orang gila, dia peduli sama orang gila. Setiap hari, sampai orang bilang, silang lang dahin dwe pak, Bulang katanya, lang katanya. Dia kasih orang gila itu makan. Kami pernah parkir, mau pergi nggak nampak tukang parkir. Di mana lebih ya katanya, carinya tukang parkir. Ay, mau pergi aku ini, nah katanya. Kita kan kalau nggak ada tukang parkir, puji Tuhan, haleluya kita gaskan kan. Itu kebanyakan orang, tapi dia tidak mau melakukan apa yang orang banyak lakukan. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia lakukan. Dan saya melihat hidupnya itu diberkati oleh Tuhan, melimpah-limpah. Waktu dia meninggal, dibuat acaranya di Milalamas, banyak yang datang. Waktu aku cari-cari di mana meja pertangis mau taruh les, nggak ada meja pertangis katanya. Itu udah pesan bapakku, kalau aku meninggal jangan terima uang pertangis. Justru pulang semua kasih sarung. Kami dikasih satu orang sarung, satu, bukan kaleng-kaleng, yang terbaik sarungnya. Karena semua yang bapak punya ini dari Tuhan, itu pesan bapak kami. Saya pikir ini ada pelajaran penting. Kalau kita mau hidup kita mengalami Tuhan, kerjakanlah apa yang Tuhan mau. Sekalipun banyak orang gak mau melakukannya, justru itulah kerjakan. Dan kita akan melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Ayat terakhir, Ibrani 3 ayat 13. Tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Artinya setiap hari. Artinya ayat ini bilang kalau masih ada hari ini, teruslah belajar. Satu lagi, ini yang paling terakhir. Tadi yang terakhir, ini yang paling terakhir. Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat 1.
Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, siapa yang terus membangkang kalau dinasehati, satu waktu akan hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi. Saya berharap semua jemaat di sini tetap punya hati yang mau belajar. Kalau lemah kami bilang semua kita lemah. Ada kekurangan, semua kita punya kekurangan. Kalau kita bawa Yesus, dia punya komsel 12 murid. Kira-kira kalau Yesus pimpin komsel, apanya selalu kesaksian Petrus? Mungkin Petrus kesaksiannya, iya doakan aku teman-teman. Tadi ku tinju pula orang, tokoh-tokohinya Tuhan. Gak ada Tuhan, gak ada kata, ku tinju. Itu pasti akan selalu jadi kesaksian Petrus. Orang Yesus mau ditangkap saja diambilnya pedangnya di hadapan Yesus. Di situ gembala selnya pun dipotongnya kuping orang. Apalagi kalau nggak di situ gembala selnya, mungkin udah ditinjuinya orang. Mungkin kalau Petrus ada di komsel Yesus, ceritanya pun itu, doakanlah aku teman-teman. Tadi kutinju pula orang. Kalau Thomas kira-kira ada di komsel itu, gimana kesaksiannya? Aku lo kok tuhu kata Om Handai hari Minggu Handai, lah masuk akal. Uga lah mungkin itu Thomas murid Yesus. Dan kalau ada di komsel dia banyak kekurangan, banyak nggak percayanya. Murid-murid udah lihat semua Yesus bangkit, dia nggak percaya. Sampai Yesus bilang, Thomas inilah tusukkan jarimu. Lalu Yesus bilang, jangan lagi kamu nggak percaya ya. Kalau Yudas kira-kira gimana kalau ada di komsel Yesus? Kamu Yudas, gimana kesaksian tuh? Lanjut. Saya nggak sedang menyinggung ya. Karena Yudas itu memang nggak ada kesaksiannya. Sampai Yesus mati pun dijualnya Yesus. Dalam pikirannya selalu uang. Jadi jangan pula nanti kamu terjemahkan yang nggak bersaksi Yudas, enggak ya. Itu salah, berdosa kamu nanti, enggak. Saya sedang menceritakan bagaimana Yudas itu mau cerita apapun, ya nggak ada ceritanya. Selalu dalam pikirannya uang. Sampai Yesus pun gembala selnya pun mau dijualnya. Aku berharap nggak ada kamu di sini mau kamu jual gembala sel itu ya. Tapi lihat, Thomas yang banyak kekurangan, Petrus yang banyak kekurangan. Tapi ketika mereka masih punya hati yang mau diajar, mereka berubah kok. Yudas itu memang karena nggak mau punya hati yang belajar. Diajar pun nggak masuk. Saya percaya udah berulang-ulang Yesus tegur dia. Nggak masuk. Sampai mati pun dia mati karena bunuh diri. Tapi lihat Petrus, lihat Thomas. Thomas kalau kita belajar sejarahnya, dia menjadi satu penginjil yang luar biasa. Hari ini India bisa mengenal Yesus. Ada orang-orang yang percaya kepada Yesus karena ada seorang Thomas. Thomas begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Petrus, waktu dia sangkal Yesus, saya percaya itu hatinya itu terluka. Aduh, selama ini Yesus ajar aku yang benar, tapi aku sangkal Yesus. Tapi dia punya hati yang mau diajar. Mungkin setelah dia lihat Yesus tergantung di kayu salib, dia datang di komselnya. Mungkin masih ada Maria Magdalena, Maria ibu Yesus. Waktu dia cerita di komsel itu, aduh aku tadi sangkal Yesus yang begitu baik, doakan aku ya. Mungkin Maria, teman-teman komselnya berdoa buat dia. Tolong Petrus Tuhan, dia masih punya sikap hati yang mau diajar. Dan kita tahu sejarahnya, Petrus jadi rasul yang luar biasa. Tadinya dia penakut sangkal Yesus, dia jadi seorang pemberani. Bukan hanya itu, waktu dia mau dibunuh, disalib, dia bilang, jangan aku salib seperti Yesus. Gak pantas aku, salibkan aku terbalik. Kakinya ke atas, tangannya di bawah. Itulah Petrus. Waktu dia masih punya hati yang mau diajar, separah apapun dia, bisa dipulihkan Tuhan. Thomas separah apa ketidakpercayaannya, sampai kita belajar sejarahnya. Thomas itu mati ditombak. Waktu dia ditombak, Thomas yang tadinya gak percaya, udah ditombak, dibuang dia ke dalam api yang menyala-nyala. Itulah murid Yesus. Biarlah hari ini kita belajar 3 hal. Buka hati, punya penjaga, cari ini.
tegur. Kalau perlu istri bilang sama suami, tegur aku. Suami juga sebaliknya. Dan yang ketiga, miliki hati yang bertobat. Kalau kita punya hati itu lembut kayak busa. Kalau ada hujan itu langsung diterimanya, meresap dia. Tapi kalau hati kita itu keras, air hujan seperti apapun itu mantul itu. Sama dalam hidup kita, kalau kita punya hati yang lembut, lemah lembut, siap dibentuk. Ibarat berkat itu masuk, meresap. Tapi kalau kita punya hati yang gak mau diajar, keras, gak taat, itu berkat pun membal. Saya berharap semua kita hari ini diberkati oleh Tuhan, punya hati yang mau diajar.